Di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang terkenal dengan kejahilannya, hiduplah seorang cendekiawan bernama Abu Nawas. Raja sangat senang memuji kecerdikan Abu Nawas dengan tantangan yang mustahil. Suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istana dengan wajah penuh senyum licik. "Abu Nawas," kata raja, "aku ingin kamu melakukan sesuatu yang luar biasa untukku. Aku ingin kamu mengubah air laut menjadi tawar dalam waktu 3 hari. Jika gagal, aku akan menghukummu." Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan tipu daya raja hanya tersenyum tipis. "Hamba mendengar dan patuh, Baginda. Tapi izinkan hamba memohon sedikit persyaratan agar tugas ini dapat dilaksanakan dengan baik." "Persyaratan? Baiklah, katakan apa itu?" jawab raja dengan penuh rasa ingin tahu. "Pertama, Baginda harus menyediakan semua udara laut dalam bejana besar dan membawanya ke halaman istana agar hamba bisa mulai mengolahnya. Kedua, hamba membutuhkan segenggam garam dari dapur istana untuk bahan percobaan." Raja terkejut. "Membawa semua air laut ke istana? Kau gila, Abu Nawas? Bagaimana hal itu dapat dilakukan?" Abu Nawas dengan santai menjawab, "Kalau begitu, Baginda, bagaimana mungkin hamba bisa mengubah udara laut menjadi tawar tanpa membawanya ke darat terlebih dahulu? Bukankah tugas ini sudah mustahil sejak awal?" Raja termenung, menyadari jebakan logika Abu Nawas. Tapi karena gengsinya, raja tak mau menyerah begitu saja. "Baiklah, aku memberimu waktu 3 hari untuk berpikir. Kalau tidak bisa menyelesaikan tugas ini, kamu akan dihukum berat." Hari pertama, merenung dan berstrategi. Abu Nawas pulang ke rumah dengan tenang. Ia memutar otak untuk mencari tahu bagaimana situasi yang menyedihkan ini. Tetangganya yang mendengar kabar tersebut mulai khawatir. "Abu Nawas, bagaimana kau akan mengatasi perintah raja yang gila ini?" tanya seorang tetangga. "Tenang saja," jawab Abu Nawas sambil tersenyum, "raja kita memang suka bermain-main. Tapi kali ini, saya akan bermain lebih cerdik darinya." Hari kedua, surat untuk raja. Di hari kedua, Abu Nawas mengirim surat ke istana. Dalam surat itu, ia menulis, "Baginda Raja yang mulia, hamba sudah memikirkan cara untuk memenuhi perintah Baginda. Namun, hamba memerlukan satu hal lagi agar tugas ini berhasil. Baginda harus memerintahkan seluruh rakyat untuk membawa air laut ke istana dalam ember. Jika Baginda setuju, hamba yakin tugas ini akan selesai dengan sempurna." Raja membaca surat itu dengan alis berkerut. Ia merasa dilecehkan. "Bagaimana mungkin seluruh rakyatku membawa air laut ke istana? Itu tidak masuk akal," gumam raja. Namun, karena gengsinya, raja tak mau langsung membatalkan perintahnya. Hari ketiga, penyelesaian yang bijaksana. Di hari terakhir, Abu Nawas kembali ke istana. Raja menunggunya dengan penuh rasa penasaran. "Abu Nawas, apa kau sudah berhasil mengubah air laut menjadi tawar?" tanya raja dengan nada mengejek. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Hamba sudah siap, Baginda. Tapi sebelum hamba memulai, hamba ingin Baginda menjawab satu pertanyaan." "Pertanyaan apa?" tanya raja. "Apakah Baginda tahu kenapa air laut asin?" Raja menjawab, tidak tahu harus menjawab apa. Melihat hal itu, Abu Nawas melanjutkan, "Air laut asin karena sudah menjadi kehendak Tuhan, Baginda. Jadi, jika Baginda ingin air laut menjadi tawar, mohonlah kepada Tuhan, bukan kepada hamba." Para menteri dan rakyat yang hadir tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Raja pun sengaja mengakui kecerdikan Abu Nawas. "Baiklah, Abu Nawas," kata raja dengan wajah malu, "kau menang lagi kali ini. Aku tak akan menghukummu." Sejak saat itu, raja berpikir 2 kali sebelum memberikan tugas yang mustahil kepada Abu Nawas. Di sebuah kerajaan di tengah padang pasir yang luas,
hidup seorang raja yang terkenal dengan kekayaannya. Namun, ia juga terkenal karena kecintaannya memikat orang dengan teka-teki yang sulit. Raja ini sering merasa terganggu dengan kecerdikan Abu Nawas, seorang rakyat biasa yang selalu berhasil lolos dari jebakan dan permainan raja. Suatu hari, seorang pria dari desa datang ke istana untuk mengadukan masalah tersebut kepada raja. Pria itu berkata, "Paduka, tetangga saya telah mencuri sebagian tanah saya. Ia menggeser batas tanah hingga sebagian ladang kurma saya masuk ke wilayahnya. Saya mohon keadilan." Raja, yang melihat ini sebagai kesempatan untuk memanggil Abu Nawas, segera mampir ke istana. "Abu Nawas," kata raja sambil tersenyum licik, "kau harus menyelesaikan masalah ini. Tapi ingat, jika Anda gagal memberikan solusi yang adil, Anda akan dihukum berat." Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan tipu muslihat raja, tersenyum tenang. Ia menunduk hormat dan berkata, "Baik, Paduka. Saya akan menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya." Penyelesaian yang bijak. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke desa pria yang mengadu. Ia meminta kedua pihak, pengadu dan tetangganya, untuk datang ke ladang yang dipersengketakan. Dengan tenang, ia mulai memeriksa tanah tersebut. Ia berjalan mengelilingi batas tanah, mengamati pohon-pohon kurma, dan menggali sedikit pasir untuk melihat tanda-tanda batas yang lama. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Tanah ini sepertinya tidak bermasalah. Tapi, untuk memastikannya, kami akan meminta pihak darat untuk berbicara." Semua orang terkejut. "Bagaimana tanah bisa berbicara?" tanya mereka. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Kita akan membawa tanah ini ke istana. Raja akan menjadi saksi, dan tanah ini akan memberikan penjelasannya." Ia kemudian memerintahkan beberapa orang untuk menggali sebagian tanah kecil dari perbatasan yang disengketakan dan membawanya ke istana. Jebakan raja. Ketika Abu Nawas tiba di istana bersama tanah itu, raja sudah menunggu dengan senyuman licik. "Abu Nawas," katanya, "bagaimana mungkin tanah bisa berbicara? Kau pasti sedang berkelakar." Abu Nawas menjawab, "Paduka, dengan kebijaksanaan Anda, tanah ini pasti akan memberikan jawaban." Namun, sebelum Abu Nawas melanjutkan, raja berkata, "Tunggu, saya ingin menguji Anda lebih dulu. Jika kau bisa menjawab teka-tekiku, aku akan membiarkanmu menyelesaikan masalah ini. Tapi jika tidak, kau akan dihukum." Abu Nawas mengangguk dengan tenang. "Silakan, Paduka." Raja berkata, "Jika seseorang mencuri tanah, siapa yang lebih berhak? Apakah pencuri yang merawat tanah itu, atau pemilik yang meninggalkannya?" Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan itu. Ia menjawab, "Paduka, jika seseorang mencuri tanah, ia tetap pencuri, meskipun ia merawatnya. Pemilik sah adalah orang yang memiliki tanah itu sejak awal. Sebab, merawat sesuatu yang dicuri tidak menghapus dosa pencurian." Raja memikirkannya, tidak menduga jawaban Abu Nawas akan sejelas itu. Solusi Abu Nawas. Abu Nawas kemudian berkata, "Paduka, izinkan saya melanjutkan penyelesaian masalah ini." Ia mengambil segenggam tanah dari bungkusan yang dibawa dari ladang perkemahan. Lalu, ia berkata kepada pengadu dan tetangganya, "Mari kita tanyakan kepada pemilik tanah ini." Kemudian, ia berpura-pura mendekatkan telinganya ke tanah dan berkata, "Tanah ini mengatakan bahwa ia telah diinjak-injak oleh kaki orang asing yang bukan pemiliknya. Ia merindukan pemilik aslinya, yang dulu menanam pohon kurma dan merawatnya." Tetangga yang mencuri tanah menjadi gugup dan berkata, "Itu tidak benar. Saya juga merawat tanah ini." Abu Nawas tersenyum. Jadi kau mengakui bahwa tanah ini bukan milikmu sejak awal?" Orang itu melihatnya, wajahnya memerah. Raja yang mendengarnya tidak bisa menahan tawa. Ia berkata, "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara yang tak terduga." Akhir dari bijaksana. Akhirnya, raja memutuskan bahwa tanah itu harus dikembalikan kepada pemilik aslinya, sesuai dengan kebijaksanaan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Pengadu merasa sangat berterima kasih, dan tetangga yang mencuri tanah dihukum untuk mengganti kerugiannya. Raja, meskipun kesal karena gagal memanggil Abu Nawas, tidak bisa menahan kekagumannya. Ia berkata, "Abu Nawas, kau telah mengalahkanku lagi.
Tapi ingat, aku tidak akan berhenti mencoba memanggilmu. Abu Nawas tersenyum sambil menunduk hormat. Paduka, saya hanya rakyat biasa. Tapi, selama saya berpihak pada kebenaran, saya tidak takut pada jebakan apapun. Sejak saat itu, cerita tentang kebijaksanaan Abu Nawas menyelesaikan perseteruan tanah yang dikuasai seluruh kerajaan, menjadikannya semakin dihormati oleh rakyat dan bahkan oleh raja yang selalu mencoba mengalahkannya.